Halo Kak, selamat siang. Gimana tadi perjalanan di sini? Alhamdulillah lancar. Oke, sebelumnya terima kasih ya udah hadir. Sebelum kita mulai sesi counselingnya, bikin kakak isi lembar persetujuan dulu ya. Di sini ada nama, usia kakak, lalu tanggal hari ini, dan jangan lupa tanda tangan di bawah sini. Oke, udah ya kak. Dengan kakak Maisa ya. Halo, sebelumnya terima kasih ya udah datang. Aku izin sedikit menjelaskan ya. Di sini kamu bebas untuk bercerita. Apapun yang kamu ceritakan bersifat rahasia. Dan kamu bisa cerita sejauh apapun yang kamu masih merasa nyaman. Dan kamu bisa berhenti kapan aja kalau kamu merasa sudah tidak nyaman. Dengan kita mulai ya sesinya ya. Oke Kak, setuju. Terima kasih. Di sini kamu bisa cerita dengan santai, nggak ada yang benar dan salah. Kita pelan-pelan aja ya, mengikuti ritme kamu. Baik, Kak. Jadi apa yang bikin kamu datang konseling hari ini? Aku lagi stres banget nih Kak, anak kepikiran UTS, takut nggak bisa jawab, terus takut nilainya turun juga. Jadi UTS menimbulkan tekanan besar buat kamu ya? Iya Kak, soalnya emang lagi banyak banget materi yang belum aku kuasain. Oke, waktu kamu mikir kayak gitu, apa aja yang kamu rasain di badan dan emosi kamu? Hmm, rasanya tuh deg-degan, panik, terus kayak mau jadi nggak pengen belajar gitu Kak. Karena kamu lagi menghadapi tekanan yang cukup berat ya. Banget Kak, kadang tuh kayak sampai mau nangis ngeliat jadwal ujian yang padat banget kayak gitu. Ada apa sih rasa takutnya kalau misalnya hasilnya nggak sesuai harapan? Iya Kak, takut banget nanti nilainya bakal jelek kan, terus kayak ngecewain orang tua. Berarti bukan cuma soal ujian ya, ini juga soal harapan orang-orang yang ada di sekeliling kamu. Iya, kayak tanggung jawab yang gede banget. Bikin kamu capek banget ya. Kamu udah coba menahan banyak hal sendirian sama ini. Iya kak, rasanya tuh kayak pusing banget, capek. Kalau misal aku rangkum, kamu bukan cuma soal UTS ya, tapi juga soal orang tua, di mana kamu merasa kamu harus tampilkan hal-hal yang terbaik agar mereka nggak kecewa. Benar begitu? Iya kak, pas banget itu. Dan ketika kamu merasa belum siap, kamu jadi merasa panik, dan kamu jadi kesulitan gitu untuk belajar. Iya kak, bener banget kayak gitu. Jadi kayak muter-muter aja gitu. Kayaknya kamu sudah coba bertahan dan beradaptasi ya. Tapi emang situasinya aja yang sekarang sedang cukup berat buat kamu. Iya kak, aku tuh cuma pengen bisa nenangin diri gitu, tapi rasanya susah. Perasaan yang kamu rasain sekarang itu valid dan di luar sana banyak juga mahasiswa yang mengalami hal yang kamu alami sekarang. Tapi buat kamu, tekanan yang kamu rasain sekarang itu sangat personal ya. Iya kak, karena aku memang bener-bener gak mau ngecewain mereka sih. Kamu tahu nggak, sebenarnya stres kayak gini tuh wajar banget gitu. Karena di luar sana juga banyak mahasiswa yang sama ngerasain stres yang kayak kamu rasain, pusing, merasa uh, sendirian, nggak siap, bahkan sampai nangis ketika mereka dihadapi dengan tekanan seperti ini. Jadi kamu nggak benar-benar sendirian. Serius kak, soalnya kadang aku ngerasa jadi orang yang satu-satunya ngerasain kayak gitu. Kalau aku ngeliat orang lain tuh ya kayak kok enak belajarnya, nggak pusing, nggak stres kayak aku, kayak gitu kak. Jadi kayak
kalau ngeliat orang lain tuh kok mereka enak ya. Aku bisa sih paham itu. Di luar orang memang bisa kelihatan tenang, tapi realitanya mungkin mereka juga merasakan rasa panik, belum siap, pusing, bingung mau mulai dari mana. Jadi apa yang kamu rasain sekarang itu bukan tanda kamu lemah, tapi itu tanda bahwa kamu masih menjadi manusia. Kamu masih bisa merasakan emosi karena tuntutan yang besar, karena ekspektasi yang besar. Itu luar biasa loh. Hmm, kalau dengerin kayak gitu, mungkin aku jadi ngerasa aku selama ini terlalu keras ya kak sama diri sendiri. Karena yang aku rasain selama ini, kalau aku eh, kalau aku panik, berarti aku kalah sama tekanan. Padahal ternyata itu cuma hal yang wajar ya kak. Wajar banget. Reaksi dan pikiran kamu seperti itu malah nunjukin kalau kamu peduli dengan hasilnya. Kamu ingin melakukan yang terbaik dan hal itu positif. Tekanan itu muncul karena kamu merasa kamu punya tanggung jawab dan hak. Iya, karena aku memang pengen nilai UTS aku bagus. Jadi karena aku terlalu pengen nilai aku bagus, jadi aku kadang terlalu takut buat mulai. Terus aku jadinya malah nyalain diri sendiri karena aku seharusnya bisa untuk jadi lebih tenang. Dan ternyata nyalahin diri sendiri malah bikin tekanan itu malah terasa semakin berat kan? Iya benar banget. Kayak aku selalu nggak pernah ngerasa cukup. Padahal kalau dipikir-pikir aku selama ini juga udah berusaha. Aku setuju, kamu udah nunjukin usaha yang besar. Dengan kamu udah melakukan ini, itu adalah hal yang luar biasa loh. Banyak di luar sana yang mungkin ketika menghadapi perasaan atau tekanan seperti yang kamu lagi alami sekarang, lebih memilih mendam. Tapi kamu enggak, kamu beda. Kamu datang ke sini dan kamu mau belajar. Itu hebat loh. Iya, mungkin karena selama ini aku terlalu fokus ya Kak sama kekurangan aku. Padahal aku selama ini juga udah berusaha banyak. Dan baru sekarang ini aku ngerasa kayaknya sisi kecil dari diri aku tuh bilang, gak apa-apa, kamu istirahat dulu. Kamu berhak untuk istirahat. Wah, itu luar biasa banget loh. Ngedengar kamu bisa ngelakuin usaha kamu dan kebutuhan kamu itu adalah langkah kecil untuk kamu memahami diri kamu sendiri secara lembut loh. Iya, ternyata aku sekarang bisa ngerasa lebih lega karena udah bisa melihat sisi aku yang lebih manusiawi. Betul, dan kamu udah ngelakuinnya loh. Baik, sebelum kita akhiri, aku mau kasih pertanyaan. Apakah setelah kita ngobrol panjang tadi, ada bagian dari dalam diri kamu yang terasa lebih ringan? Iya, aku sekarang ngerasa lebih ringan aja. Karena ternyata hal-hal yang aku rasain itu normal ya, Kak. Dan eh, bukan berarti aku nggak mampu. Senang banget dengarnya kamu hari ini udah lakuin hal yang baik loh untuk diri kamu sendiri. Kalau kamu masih membutuhkan ruang dan ingin melanjutkan usaha ini, aku dengan senang hati bisa membantu. Baik, aku udah ngerasa cukup kah hari ini. Terima kasih banyak. Sama-sama, kamu udah lakuin yang terbaik.